COVID-19 ini menyisakan nestapa bagi kaum pekerja. Mereka yang bekerja di sektor formal terancam PHK, sementara para pekerja informal kehilangan penghasilan harian. Maka layak bila Hari Buruh tahun ini disebut menjadi ironi karena pemerintah seakan tergagap tidak bisa menjanjikan solusi termasuk kartu prakerja yang dinilai syarat celah kecurangan. Laporan khas redaksi merangkumnya untuk Anda. Majelis Pekerja Buruh Indonesia membatalkan rencana demonstrasi pada Hari Buruh Internasional dan akan menggantinya dengan aksi baksos bagi tenaga medis dan warga terdampak corona. Para buruh akan tetap turun ke jalan, namun kali ini aksinya adalah membagikan APD pada dokter dan perawat serta warga umum. Lain halnya dengan puluhan orang buruh di kawasan Tangerang, Banten yang tetap menggelar aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di tengah pandemi corona. Demo dilakukan di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, diwarnai orasi tentang kerugian buruh bila RUU Omnibus Law disahkan. Batalkan pembahasan Omnibus Law. Batalkan semua klaster-klaster yang dibahas di Omnibus Law. Yang kedua adalah dalam posisi pandemi ini pemerintah harus segera menyelesaikan ketersediaan pangan. Yang ketiga adalah pemerintah harus menjamin bahwa rakyat harus sehat dan selamat. Pemerintah juga harus memastikan dan bertindak tegas kepada perusahaan yang melakukan PHK dengan alasan pandemi ini. Tuntutan yang sama juga disuruhkan puluhan anggota Badan Pekerja Daerah Kesatuan Perjuangan Rakyat Sumatera Utara yang berunjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Utara. Aksi dilakukan dengan tetap menjaga jarak dan mengenakan masker. Aksi unjuk rasa buruh hanya dijaga belasan polisi. Justru banyak pengusaha yang mendalilkan PHK dengan alasan COVID-19, yaitu dengan akibat COVID-19 terjadi penurunan produktivitas perusahaan. Teriakan para buruh dinilai beralasan karena situasi pandemi jelas mengancam kelangsungan kehidupan mereka yang kini dibayang-bayangi ancaman PHK. Maka tak ayal suara buruh kini menjadi ironi di tengah pandemi. Bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap semua karyawan dan karyawati. Ya, saya kan nggak kerja udah berapa bulan ya, saya di PHK, anak saya harus makan, dan saya nggak punya suami. Realitanya kini PHK terjadi di mana-mana. Pekerja dirumahkan, pekerja informal kehilangan penghasilan. Sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, dan berbagai sektor lainnya nyaris tumbang dihantam krisis. Pandemi COVID ini telah menimbulkan dampak yang sangat luas, utamanya di sektor ketenaga kerjaan. Informasi yang saya terima, ada sekitar 1 juta lebih pekerja informal yang telah dirumahkan, dan 375.000 pekerja formal yang terkena PHK. Sedangkan untuk pekerja informal diperkirakan sekitar 315.000 yang terdampak. Himpitan gelombang PHK di tengah pandemi pun mengubah wajah Hari Buruh menjadi lebih kelam daripada sebelumnya. Sayangnya, program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah dinilai tak banyak membantu kondisi krisis ini. Pendaftaran program yang dimulai 11 April lalu awalnya diprioritaskan untuk para pencari kerja usia muda. Namun belakangan juga diharapkan bisa meringankan para pekerja korban PHK. Setiap pemegang kartu prakerja akan mendapatkan bantuan senilai Rp3.550.000 yang dikirimkan bertahap dalam 4 bulan. Terdiri atas biaya pelatihan Rp1 juta, insentif setelah menuntaskan pelatihan Rp2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp150.000. Sayangnya program ini dinilai banyak kelemahan. Tidak semua elemen masyarakat bisa mengakses dengan mudah fasilitas yang berbasis digital online, khususnya masyarakat-masyarakat di daerah yang masih kesulitan mengakses pelayanan dari internet itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti menciptakan kesenjangan sosial antara masyarakat-masyarakat tertentu yang bisa menikmati dengan mudah fasilitas dari program Kartu Prakerja ini.
Selain itu, program yang menawarkan berbagai keterampilan mulai dari cara menjadi fotografer, aplikasi komputer, kursus bahasa, perawatan kecantikan, rias pengantin hingga mendulang untung dari media sosial ini juga dinilai rawan penyelewengan dan penyimpangan. Kegiatan suap menyuap, adanya gratifikasi, dan adanya benturan kepentingan di dalam pengadaan. Itu konteksnya hubungan relasi antara oknum pejabat negara dengan oknum lembaga pelatihan atau yang nantinya berusaha ingin menjadi platform digital mitra. Jangan sampai nanti ada kegiatan suap menyuap antara oknum pejabat negara dengan platform digital mitranya. Di sisi lain, Presiden juga meminta kementerian untuk memastikan stimulus ekonomi yang diberikan dirasakan langsung oleh masyarakat dan tepat sasaran. Tapi sayang, bantuan sosial yang disiapkan pemerintah mulai dari aneka jenis kartu, bantuan sembako, bantuan langsung tunai atau BLT, hingga dana desa belum mampu menjangkau masyarakat terdampak, baik yang bekerja di sektor informal maupun formal. Sebuah penegas, ironi terjadi di Hari Buruh saat kaum pekerja kian merana. Tim Liputan Trans 7.